Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi dimanapun berada, kembali jumpa bersama saya. Kali ini saya akan membacakan satu buah judul dalam buku yang masih tetap sama, La Tahzan, Jangan Bersedih, karangan Dr. Aid Al-Qarni yang diterbitkan oleh Kisti Press. Buku ini adalah salah satu buku atas izin Allah, atas takdir Allah, yang bisa menenangkan, menyejukkan hati dan jiwa saya yang sedang gundah ketika diterpa rasa sakit. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan coba membacakan untuk sahabat setia literasi dimanapun berada, dengan judul kali ini, Nikmatnya Rasa Sakit. Ini ada di halaman 63, yang punya bukunya atau yang pernah beli bukunya atau yang pernah dikasih buku ini, silahkan dibuka, dibaca kembali. Jika memang sedang pegang buku itu, atau yang belum beli atau juga sedang di perjalanan, ya boleh sambil didengarkan saja. Sahabat literasi dimanapun berada, nikmatnya rasa sakit. Rasa sakit tidak selamanya tak berguna, sehingga harus selalu dibenci. Sebab mungkin saja rasa sakit itu justru akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Biasanya, ketulusan sebuah doa muncul tatkala rasa sakit mendera. Demikian pula dengan ketulusan tasbih yang senantiasa terucap saat rasa sakit terasa. Adalah jerih payah dan beban berat saat menuntut ilmulah yang telah mengantarkan seorang pelajar menjadi ilmuwan terkemuka. Ia telah bersusah payah di awal pelajarannya, sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Usaha keras seorang penyair memilih kata-kata untuk bait-bait syairnya telah menghasilkan sebuah karya sastra yang sangat menawan. Ia dengan hati, urat saraf dan darahnya telah larut bersama kerja kerasnya itu, sehingga syair-syairnya mampu menggerakkan perasaan dan menggoncangkan hati. Upaya keras seorang penulis telah menghasilkan tulisan yang sangat menarik dan penuh dengan ibrah, contoh-contoh dan petunjuk. Lain halnya dengan seorang pelajar yang senang hidup poya-poya, tidak aktif, tidak pernah terbelit masalah, dan tidak pula pernah tertimpa musibah. Ia akan menjadi orang yang malas, enggan bergerak, dan mudah putus asa. Seorang penyair yang tidak pernah merasakan pahitnya berusaha dan tidak pernah mereguk pahitnya hidup, maka untayan qasidah-qasidahnya hanya akan terasa seperti kumpulan kata-kata murahan yang tak bernilai. Sebab qasidah-qasidahnya hanya keluar dari lisannya, bukan dari perasaannya. Apa yang dia utarakan hanya sebatas penalarannya saja, dan bukan dari hati nuraninya. Contoh pola kehidupan yang paling baik adalah kehidupan kaum mukminin generasi awal, yaitu mereka yang hidup pada masa-masa awal kerasulan, lahirnya agama, dan di awal masa perutusan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, hati yang baik, bahasa yang bersahaja, dan ilmu yang luas. Mereka merasakan keras dan pedihnya kehidupan. Mereka pernah merasa kelaparan, miskin, diusir, disakiti, dan harus rela meninggalkan semua yang dicintai, disiksa, bahkan dibunuh. Dan karena semua itu pula mereka menjadi orang-orang pilihan. Mereka menjadi tanda kesucian.
panji kebajikan, dan simbol pengorbanan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 120 yang artinya, yang demikian itu ialah karena mereka ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpahkan sesuatu bencana kepada musuh. Melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi untuk teman-teman yang sering berbuat baik kepada siapapun, jangan berkecil hati dan jangan putus asa. Tentunya Allah akan mempersiapkan pahalanya untuk Anda semua. Saya lanjutkan. Di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mau bersusah payah. Al-Mutannabi misalnya, ia sempat mengidap rasa demam yang amat sangat sebelum berhasil menciptakan syair yang indah berikut ini. Wanita yang mengunjungiku seperti memendam malu. Ia hanya mengunjungiku di gelapnya malam. Sahdan An-Nabihah sempat diancam akan dibunuh oleh Numam Ibnu Al-Mujjir sebelum akhirnya mempersembahkan bait syair berikut ini. Engkau matahari dan raja-raja yang lain bintang-bintang. Tatkala engkau terbit ke permukaan, bintang-bintang itu pun lenyap, tenggelam. Di dunia ini banyak orang yang kaya karena terlebih dahulu bersusah payah dalam masa mudanya. Oleh karena itu, tak usah bersedih bila Anda harus bersusah payah. Dan tidak usah takut dengan beban hidup, sebab mungkin saja beban hidup itu akan menjadi kekuatan bagimu, serta akan menjadi sebuah kenikmatan pada suatu hari nanti. Jika Anda hidup dengan hati yang berkobar, cinta yang membara, dan jiwa yang menggelora, akan lebih baik dan lebih terhormat daripada harus hidup dengan perasaan yang dingin, semangat yang layu, dan jiwa yang lemah. Dalam surat At-Taubah ayat 46 dijelaskan yang artinya, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggi itu. Mohon maaf, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Saya teringat seorang penyair yang senantiasa menjalani kesengsaraan hidup, menanggung cobaan yang tidak ringan, dan mengenyam pahitnya perpisahan. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, ia sempat melantunkan qasidah yang indah, segar, dan jujur. Dialah Malik Ibnu Ar-Raib. Ia meratapi dirinya. Begini syairnya. Saya izin bacakan ya, sahabat literasi. Tidakkah kau lihat aku menjual kesesatan dengan hidayah? Dan aku menjadi seorang pasukan Ibnu Affan yang berperang. Alangkah indahnya aku, tatkala aku biarkan anak-anakku taat dengan mengorbankan kebun dan semua harta-hartaku. Wahai kedua sahabat perjalananku, kematian semakin dekat. Berhentilah di tempat tinggi, sebab aku akan tinggal malam ini. Tinggallah bersamaku malam ini, atau setidaknya malam ini jangan kau buat lari ia.
Telah jelas yang akan menimpa goresan tempat tidurku dengan ujung gerigi. Dan kembalikan ke depan mataku kelebihan selendangku. Jangan kau iri. Semoga Allah memberkahi kau berdua dari tanah yang demikian lebar. Semoga semakin luas untukku. Demikianlah ungkapan-ungkapannya, demikian syahdu, penyesalan yang sangat berat diucapkan dan teriakan yang memilukan, itu semua menggambarkan betapa kepedihan itu meluap dari hati sang penyair yang mengalami sendiri kepedihan dan kesengsaraan hidup. Ia tak ubahnya seorang penasehat yang juga pernah merasakan apa yang ia ucapkan. Dan biasanya perkataan atau nasihat orang seperti itu akan mudah masuk ke dalam relung kalbu dan meresap ke dalam ruh yang paling dalam. Semua itu adalah karena ia mengalami sendiri kehidupan pahit dan beban berat yang ia bicarakan. Dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 18 dijelaskan yang artinya, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Jangan cela orang yang sedang kasmaran hingga belitan keras deritamu berada dalam derita dirinya. Saya banyak menjumpai syair-syair terasa sangat dingin, tidak hidup dan tidak ada ruhnya. Itu bisa jadi karena kata-kata yang itu bisa terjadi karena kata-kata yang teruntai dalam bait-bait tersebut bukan terbit dari sebuah pengalaman pribadi sang syair, sang penyair. Tetapi sesuatu yang dikarang dan direka-reka dalam aura kesenangan. Karya-karya yang demikian itu tak ubahnya dengan potongan-potongan es dan bongkahan-bongkahan tanah, dingin dan tawar. Saya juga pernah membaca karangan-karangan yang berisi nasihat-nasihat yang sedikit pun tak mampu menggerakkan ujung rambut untuk yang mendengarkannya dan tidak mampu menggerakkannya satu titik atom pun dalam tubuhnya. Semua itu tak lain karena nasihat-nasihat itu tidak terucap dari mulut seseorang yang langsung pernah mengalami dan menghayati sendiri suatu kesedihan dan kesengsaraan. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 167 yang artinya, mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Agar ucapan dan syair Anda dapat menyentuh hati pembacanya, masuklah terlebih dahulu ke dalamnya. Sentuhlah, rasakanlah, dan rasapilah. Niscaya Anda akan mampu memberikan sentuhan ke tengah masyarakat. Kita tutup dengan ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Sahabat literasi dimanapun berada, rasa sakit pun ternyata bisa menjadi nikmat apabila kita bisa menyikapi rasa sakit itu. Lagi-lagi memang tidak gampang ketika kita ditempa rasa sakit, apapun itu ujiannya. Rasa sakit karena penyakit, rasa sakit karena tidak tercapainya suatu cita-cita, rasa sakit karena ditinggal oleh orang yang kita sayang, rasa sakit apapun jenisnya itu, jika kita bisa menyikapi dengan ikhlas dan yakin bahwa itu adalah takdir Allah, insya Allah rasa sakit pun akan terasa nikmat dalam hati. Insya Allah saya sudah merasakan itu. Makanya saya ingin sharing kepada teman-teman sahabat literasi dimanapun berada. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang datang-datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang salah kekurangan saya selaku manusia, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.